tapi karena salah pergaulan dia akhirnya masuk penjara. Akhirnya aku pun lumayan nekat ya menjebloskan diri masuk ke penjara juga. Beliau itu kalau acting itu harus one take. Terus kalau harus one take. Oh, gitu? Dia nggak mau kalau udah take kedua berarti fail buat dia. Wow, aku baru tahu. Yes. Jadi kalau kita udah mau take sama Tante Mer, kita harus ngafalin dialog tuh bener-bener kayak Wah, jadi sehafal-hafal itu gitu loh. jadi pressure buat Iya, jadi ke pressure. Ada cat fight ya, ada jambak-jambakan. Oh, iya, Terus iya, selain iya. dari itu lebih ke gue pengen nonjok lu karena Iya, gue iya. kesel banget sama lu. Halo semuanya, kembali lagi di Breakdown Bros Podcast bersama host kalian Timothy Fidelo. Dan kali ini kita akan ngobrolin sebuah film yang sudah gue bikin penasaran banget, bener-bener. Ini jujur secara gue pribadi ya, kayak di tengah gempuran horor yang ya gitu-gitu doang horornya. Kali ini ada juga variasi yang lebih variatif, ada actionnya, ada thrillernya, yaitu Bangsal Isolasi. Kapan lagi? Dari judulnya aja udah kayak, ini film apa ini? Apakah ini mengenai penjara? Nah, kita bakal obrolin langsung bersama para pelaku sineas di balik Bangsal Isolasi. Di sini saya sudah ditemani oleh sutradara dari filmnya, yaitu ada Mas Ade Darmastria. Terus ada Kak Davina juga. Thank you Kak. Ada Kak Kimberly juga. Makasih banyak udah pengen diajak ngobrol-ngobrol. Terima kasih. Iya. Ya, kali ini kita ngobrol santai-santai aja Kak ya. Oke. Mengenai film ini, cuma biasa kalau aku jadi host, aku selalu nanyain dulu di awal-awal ke bintang tamu yang kita undang, itu film favorit. Oke. Mungkin top 3 film favorit. Mungkin aku minta ya satu film favorit untuk action kali ya. Oke. Secara khusus spesifik. Kalau saya film favorit sepanjang masa itu Godfather. Wah, jarang sekali. Ya, itu Godfather. Lalu dua lagi itu saya suka action The Raid. The Raid. Ya, The Raid 1. Lalu kemudian satu lagi agak thriller itu Seven. Judulnya Seven. Seven, Ya. filmnya David Fincher ya? Ya, betul. Oh ya, betul. sangat terasa sih memang. Kayaknya harus nonton deh, karena baru kita omongin ya. Iya, itu ya. Kalau ngomongin Bangsal Isolasi, kalau kalian nanti coba deh sebelum nonton podcast ini mungkin nonton trailer dulu aja kali ya. Iya. Biar dapat gambarannya dan ya sudah bisa dibayangin lah lewat film favorit Mas Ade Betul, tadi, betul. Godfather, Seven gitu ya. Tapi aku boleh tanya sedikit Mas. Siap, boleh. Kalau misalnya aku suruh pilih The Raid 1 atau The Raid 2, pilih mana? The Raid 1. The Raid 1, kenapa Ya. tuh? Kenapa itu menarik? Karena benar-benar itu kan breakthrough ya. Kayak misalnya ya. baru pertama kali terus kita berantem dengan satu lokasi doang, itu kita bisa mendapatkan tension yang lama-lama terus naik ke klimaks. Jadi dan juga nggak merasa bosan itu sih kalau. Iya. The Raid 1. Setuju sih. Kalau Setuju, misalnya satu. di-compare sama The Raid 1 sama The Raid 2 Iya. kan memang sama-sama bagus ya. Iya, bagus. Dan banyak yang bilang The Raid 2 mungkin banyak yang lebih prefer karena story-nya lebih Ya, ada. betul, Iya kan? betul. Tapi kalau The Raid 1 memang lebih Actionnya, suspense-nya, lebih actionnya suspense. lebih mantap Betul, gitu. betul. Iya. Oke, thank you Mas Ade. Ya, Nah, sama-sama. Kak Davina, coba top 3 film. Apa ya? Aku jujur aku sering lupa judul ya. Iya. Kalau untuk film ataupun lagu aku memoriku Sama kurang. sih aku juga. Iya benar. Ini yang inget aja ya. Aku tuh suka film yang kayak petualangan Adventure. action gitu, Oke. kayak The Oh, Hunger sering. Games. The Hunger Games. Iya, aku Oke. suka. Yang Terus, keberapa tuh? semuanya lah. Semuanya, Pokoknya aku ya, suka, aku oke. ngikutin. Terus apa ya, film India aku suka. Oke, apa tuh? Ganggubai. Oh, aku nggak Itu tahu. Alia Bhatt. Itu keren banget sih actingnya di situ. Oke. Pokoknya itu keren banget, harus nonton. Tentang dia itu di rumah bordir, terus nanti dia struggle dengan kehidupannya, sampai-sampai akhirnya dia, itu kisah nyata sih. Yang akhirnya dia ngebalikin rumah bordirnya buat dia jadinya, betul ya? Bukan. Enggak, akhirnya bukan dia nanti kerjasama sama kayak menteri di situ untuk menghancurkan semua rumah itu. Nanti Ini unik ya film India. bagus banget. Iya, Itu pemainnya Alia Bhatt. Satu lagi. Terus Indonesia sih. Raden Saleh aku suka. Mencuri Raden Yes. Saleh. Oke, Mencuri Raden. Seru modern sih, sekali seru. memang Iya. buat anak muda sekali ya filmnya. Wah, berarti saya tua ya? Gak apa-apa. Oh, ya. Namanya kan old but gold. Oh, iya. Kan Godfather emang nggak bisa Nggak ditandingin bisa lah. ditandingin sih, itu masih Tapi terbaik. ya, oke, aku menarik sih kalau misalnya tadi judul filmnya apa yang India tadi? Ganggubai. 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 Nah, Itu ini Alia Bhatt pemainnya. Alia Bhatt ya. Kalau aku India sih Three Idiots. Wah, Iya, itu bagus. bagus. Kalau action mungkin yang kemarin Triple R bagus banget. Nah, itu aku suka banget sih actionnya. Udah level Hollywood banget ya India ya sekarang ya. Iya. Oke, kalau Kak Kimberly gimana? Dapetnya? Kalau aku salah satunya itu adalah Dirty Rotten Scoundrels, tahu nggak? Enggak. It's an Ini old film. Unik lagi. Yang main itu Steve Martin sama Michael Caine. Oh, Michael Ini Caine, udah oke. tahun berapa ya? 80-an kali ya filmnya ya.
Iya, it's an old film tapi lucu banget. Ada remake-nya sekarang yang The Hustle, tahu nggak? Oh, The Yang Hustle. Rebel Wilson iya, sama tahu, Anne tahu. Hathaway. Oh, itu remake-nya. Oh, Itu itu remake-nya, iya. Hmm. Yang the original pastinya jauh lebih bagus. Iya. Komedi, bego dan lucu banget. Terus duanya lagi Christopher Nolan sih, Apa tuh? Inception sama Interstellar. Inception sama Interstellar. Mm-mm. Oke ya, dua top tiernya Christopher Nolan sih. Iya, Iya. itu apa ya? Mikir cuman seru. Iya, yang tipe mind blowing ya, Iya. seperti itu filmnya ya. Oke. Kalau actionnya gimana tuh? Actionnya paling Inception ya, Inception lah ya. ya? Iya. Ya, Sci-fi lah. action Ya, lah, ya, iya. Inception. Oke. Ini menarik ya. Jadi kenapa sih guys, gue selalu kalau dikincir tuh pengen nanya sama bintang tamu. Biasa kan selalu aktor dan kebetulan di sini ada sutradara. Wah, lebih menarik lagi untuk ditahu nih. Iya. Kasih tahu point of view sutradara tuh film favorit tuh apa? Karena biar kalian tahu sendiri. Oh ternyata pelaku industri kita tuh emang ada loh preference film-filmnya dan siapa tahu bisa jadi buat kalian gitu. Kalian nonton film ini kayak Godfather, ya kan? Kalau Indonesia kan jarang tuh ya yang suka film Godfather ya. Semoga kalian bisa coba Coba deh gitu. nonton deh, benar-benar. Dan ya kali ini kita bakal khusus ngomongin secara spesifik tuh action sebenarnya. Oke. Karena memang yang aku denger Bangsal Isolasi kan ada actionnya sedikit, Betul. gitu. Nah untuk action sendiri, nah aku pengen nanya khusus sama Mas Ade Iya. ya. Di Indonesia, action itu kan memang susah untuk dibuat Ya. dan emang sutradara nggak terlalu mau ngambil resiko untuk bikin film action. Ya. Karena memang secara budget itu luar biasa besar dan susah untuk balik modalnya. Aduh, ya itu betul. Ya, kenapa di sini Mas Ade berani untuk membuat film Bangsal Isolasi? Oke, kalau ditanyakan berani, ya justru itu saya suka tantangan, lalu kemudian juga disupport sama teman-teman produksi dan produsernya sendiri juga mau bikin something yang beda gitu loh. Lalu kemudian ketika kita ngomongin penjara, kita ngomongin set, itu kan pasti berurusan dengan kekerasan ya, jauh dengan kekerasan. Nah, lalu kemudian yang menariknya adalah kita ngelihat dari sisi wanita yang suka berantem gitu jadinya. Nah, itu tantangan buat saya untuk membuat gimana kalau kita buat adegan berantem sesama cewek ini dalam penjara. Nah, itu motivasinya itu. Jadi kayak misalnya mungkin selama ini kan kalau kita melihat film drama wanita ya memang banyak yang berantem, tapi ini kalau melibatkan dalam penjara, berantem kekerasan itu seperti apa? Makanya itu tertarik untuk buat action. Selain itu juga kayaknya menarik gitu kalau misal kita buat action ada sebuah genre baru, bukan sebuah genre baru, sebuah fresh dan yang cewek-cewek yang pada berantem itu jadinya seru sih buat saya. Iya. Nah, Betul. ini aku penasaran deh. Kan kekerasan ya? Apakah ini 17 plus dewasa? Ini enggak. Oh, ini enggak? Enggak 17 plus. Oke. 13 13 plus. 13 plus. Iya. Oh, jadi berarti nggak banyak adegan gore yang sadis ini. Gore-nya tidak, lebih ke arah berantem. Koreograf ya? Iya, koreograf, terus yang kuat yang bertahan di dalam penjara. Itu dia sebenarnya. Nice. Menarik ya. Berarti ada survival dikit ya? Ada Survival dikit. Ini aku penasaran banget sama story-nya. Nah, ini buat kalian yang pengen tahu nih sinopsisnya, aku pengen nanya sama Kak Kimberly. Kira-kira ini sebenarnya gambaran cerita itu gimana sih? Oke, jadi aku berperan sebagai Weni di Weni. sini. Weni itu adalah jurnalis. Jurnalis. Dia itu tiba-tiba adiknya meninggal di dalam penjara. Jadi adiknya itu dia ngerasa adiknya itu adalah orang yang baik, tapi karena salah pergaulan dia akhirnya masuk penjara. Akhirnya aku pun lumayan nekat ya menjebloskan diri masuk ke penjara juga. Dan untuk cari tahu kenapa adik aku tuh bisa meninggal secara misterius di penjara itu. Oke. Jadi masuk ke dalam penjara dan bertahan di situ. Iya. Harus bertahan. Harus bertahan. Iya. Jadi sebenarnya premis utamanya itu aja tuh ya. Mengenai Itu survival utamanya, itunya aja iya. ya. Oke. Jadi tujuannya sampai akhir, nah kita nggak boleh spoiler juga sih ya. Jangan dong. Nanti akhirnya kayak gimana ya kalian cari tahu sendiri lah. Nah, untuk Kak Davina, perannya sebagai apa di sini? Aku sebagai Yanti. Aku sebenarnya udah orang lama lah di penjara. Orang lama. Ya. Udah berapa tahun boleh dikasih tahu Kim nggak kan tuh? baru masuk. Ya lama ya Pak. lama lah. Lama. Terus nanti Lumayan lah udah Lumayan beberapa lah, tahun. 2-3 tahun ya, lah ya. udah 3 tahun lebih lah kali. Terus nanti Kim itu masuk penjara, satu sel sama aku. Akhirnya kita bestie. Ya, Dia yang bantuin aku kayak, oh yang ini jauh-jauh dari Iya. mereka, oh yang ini Oke. oke kita yang baik-baik sama kita aja gitu.
Oh, udah. Pokoknya banyak lah nanti twist-twistnya. Oh, ini kayaknya Pak. banyak twist ya. Ada Iya. twistnya nanti. Oh, pantesan. Ini saya agak terbatas untuk menanyakan. Saya juga bingung menjawab Iya, gitu iya. kan. Dari kemarin juga gitu sih, Kak. Agak, aduh, ngomong nggak ya? Cuman aku denger-denger Kak Davina ada peran antagonis katanya di film ini. Ah, enggak. Enggak ya, Pak. Aku dengar-dengar dari media seperti itu ya, tapi ya. Nah, Enggak sih. Iya, mending nanti tonton sendiri aja deh. Iya, iya. Cuman ya untuk filmnya sendiri, Mas Ade, ya. ini film mengenai penjara. Ya, Kenapa betul. harus wanita? Nah, ini menarik. Jadi kalau sebenarnya kenapa harus wanita itu di riset dari produsernya sendiri. Oke. Dia terinspirasi dari aku lupa apa, tapi dia pernah langsung riset sendiri sama orang yang memang pernah di dalam penjara gitu kan. Lalu kemudian dia menarik nih, kan selama ini di Jakarta, di Indonesia mungkin film penjara banyak, tapi kalau khusus wanita belum ada ya. Jarang banget ya. Belum ada kan itu. Belum makanya ada sih fresh. kayaknya. Nah, makanya Belum ada. pengen kayak oke, apa nih sesuatu yang baru yang kalau misalnya penjara udah sering penjara cowok, udah kita angkat penjara wanita yuk. Kemudian kita premisnya kita cari apa, sepertinya ini yang cocok gitu sih jadinya. Gitu Dan kalau buat saya. untuk nge-explore gimana caranya wanita kalau di penjara tuh itu karakternya gimana tuh nge-explore-nya? Aku penasaran deh. Cara gimana ngedapetin karakternya itu. Oh, kalau ketika lagi tegang nih ternyata ada yang geng. Biasa kan kalau di penjara ada yang geng, ada yang grup-grupan Yes. gitu. Sebenarnya tergantung orangnya juga kan ya, tergantung karakter orangnya. Ada yang seperti Yanti ini kan, Tidak dia mau. yang nggak mau ikutan, Yes. dia yang lebih kayak udah deh gue diem aja, gue sibuk sendiri baca buku aja gitu loh. Ada yang seperti aku datang ke situ memang untuk mencari tahu kenapa adik gue bisa meninggal. Jadi aku malah put my nose where it doesn't belong gitu loh, yang seharusnya si Yanti bilang udah jangan ke situ, jangan situ. Aku datengin Bellanya, Queenie-nya di situ ngeyel, iya. Tapi itu bikin seru kan? Ya. Itu bikin seru, tapi Bikin emang tegang. tergantung sama orangnya juga. Jadi ada yang mau ikut gengnya Bella, ikut ngajak berantem apa segala macam. Ada yang enggak deh, gue mendingan nonton dari sidelines aja. Aku paham nih. Berarti genre thriller itu dari sini nih. Yang ketegangan untuk gimana cara kita penonton dibuat kayak, aduh jangan gini gitu ya. Berarti ya. pas nonton Iya, ya. kayak ada yang lo ngapain sih Iya, cari iya. masalah. Nah, buat Kak Davina nih, aku kan sempat riset dulu kemarin oke. gitu. Katanya Kak Davina ngidolain Kak Meriam Bellina, bener? Tante Mer. Iya, Iya. Tante Mer ya manggilnya. Secara dia kan ratu sinetron banget ya. Iya, iya. Dan aku pun kalau di film ini film kedua aku sih jujur. Film kedua, layar lebar ya? Iya, layar lebar. Sebelumnya emang sinetron, FTV gitu kan. Tapi kalau untuk dia itu emang benar-benar beliau itu kalau acting itu harus one take. Terus kalau Harus one take? Oh, gitu? Dia nggak mau kalau udah take kedua berarti fail buat dia. Wow, aku baru tahu. Yes. Jadi kalau kita udah mau take sama Tante Mer, kita harus ngafalin dialog tuh bener-bener kayak Wah, jadi sehafal-hafal itu gitu loh. Jadi pressure buat yang Iya, lain. jadi ke pressure. Iya. Jadi kalau udah 2 kali 3 kali, dia pasti mikir kayak aduh, gue gitu kan. Mungkin gitu kan dia. Tapi enggak sih, Tante Mer baik banget. Tapi lebih ke actingnya sih aku. Actingnya ya? Iya, karena memang ya kalau ngomongin antagonis cewek Indonesia udah pasti. Yes. Udah pasti. Dan apakah ada terinfluence lewat actingnya? Dia Caranya? lebih kayak perubahan-perubahan dia tuh cepet banget sih. Mulai dari kayak mungkin lagi ngomongnya pelan, abis itu dia marah, abis itu dia kayak bisa bercanda, abis itu bisa ketawa. Gitu. Iya. Secepat itu dia. Mood swing ya? Yes. Bisa actingnya Mood begitu. swing. Keren sih. Oke. Lebih ke actingnya sih. Sama dia baik banget. Baik banget, udah pasti ya. Keren sih. Nah, oke. Buat kalian yang masih penasaran nih sama film ini kan ngambil lokasi tuh di, kalau nggak salah Benteng Van der Wijk, bener? Ya, betul. Ini ada riset lebih dahulu kenapa pakai ini? Karena kalau aku lihat Benteng Van der Wijk ini kan peninggalan ke kantor VOC ya? Ya. Berarti ya. Unik, retronya dapet banget. Betul. Dan apakah penjaranya tuh dibangun di set juga, produksinya di situ sehingga tetap kerasa, oh ini jadi kayak penjara beneran. Karena kalau misalnya kita lihat lokasi aslinya kan itu jadi wisata ya, tempat Wisata, tempat iya. wisata. Nah, Betul. itu gimana, Mas? Oke, benar itu. Jadi sebelum kita jatuh pilihan ke Benteng Van der Wijk ada beberapa lokasi dan Oke. ada beberapa pilihan juga. Salah Ya. satunya di Lawang Sewu kalau nggak salah, ada di Semarang. Nah, Semarang. lalu kemudian memang saya mau terinspirasi ketika bikin itu production design-nya, kita mau secara bangunan benar-benar menggambarkan kengerian dan keoltan gitu loh. Jadi akhirnya jatuhlah ke pilihan di Benteng Van der Wijk. Nah,
penjaranya real itu sendiri kan itu memang tempat wisata ya, berarti kita harus mengurusnya juga lumayan Iya. cukup lama gitu Iya, kan, iya. karena harus izin dan segala macam, dan itu kita benar-benar bangun selnya tuh di situ. Hmm. Jadi benar-benar ada production, ada art settingnya itu hampir berapa hari, kita bangun penjaranya, kita bangun ruangannya di situ, kita bangun kantinnya di situ, kita bukan kantin, kita bangun tempat makannya di situ, kita bangun ruang tempat mandinya di situ, Wah. semuanya tuh Iya, di iya. situ. Bangun rumah sakit di situ, bangun studio, bangun ruangan psikologi di situ. Jadi Iya, benar. full semuanya set di dalam penjara itu jadinya. Nah, ini dia nih yang aku bingung dari tadi, Mas. Kayak untuk bikin film kayak begini, ini Iya. kan modalnya gede. Iya, betul. Budgetnya gede. Betul. Aku pengen tanya untuk mungkin bisa jadi saran buat orang Ya, lain, buat betul, anak betul. muda yang pengen berkarya Ya, untuk betul. perfilman. Apa nih sarannya kalau misalnya mereka tuh takut buat keluarin budget gitu loh. Karena kalau aku lihat tadi buset semuanya dibangun gitu kan. Terus koreografi juga tentunya perlu kru, perlu Betul, tim betul, untuk betul. koreografi Betul, juga betul, kan. betul. Kalau saya apa saran buat mereka, kan karena ini memang kenapa saya harus di situ kan karena menyesuaikan set ya, Mas ya. Tapi kalau untuk teman-teman film yang memang takut dengan budgetnya, ya ambil yang apa namanya, nggak usah terlalu besar, nggak usah terlalu lebar, tapi sesuai dengan cerita dan ini aja nih, Ya. sesuai dengan cerita sama yang pada akhirnya tuh intinya adalah ketika cerita nyambung sama emosi pemain itu dapat. Itu dia sebenarnya sih. Kalau misalnya kita masih dalam, pasti si pemula-pemula pasti punya ketakutan, gila kita harus bikinnya besar segala macam ya, pasti akan kendala dengan budget. Tapi kalau misalnya tidak apa ya, kita lagi milih ke cerita sama ke pemainnya sih, Iya, actingnya. ceritanya sih Cerita yang dan penting. acting itu Let's sih say kayak sebenarnya. film yang Room itu tahu Ya, kan? betul. Ya udah di dalam satu Iya. kamar Ya. itu doang most of the Kayak film Burit gitu. juga kayak misalnya ya ceritanya enak nyambung ya berarti udah habis itu akan berjalan dengan sendirinya. Nggak Iya, perlu iya, takut setuju. dengan production yang seperti apa, nggak perlu lokasi yang seperti apa. Kenapa kalau kita pakai lokasi itu mungkin ada hal-hal tuntutan yang harus dibuat gitu. Tapi kalau memang ceritanya udah enak, mau lokasinya seperti apapun itu akan jadi enak sih gitu. Iya, sebenarnya. iya. Aku setuju karena aku pernah denger juga quotes-nya James Gunn. Iya, betul. Dia pernah ngomong kayak story is the king gitu. Iya, betul. Dia pernah bilang gitu karena meskipun film-filmnya dia superhero kan kebanyakan, Iya. tapi dia tetap plotnya yang utama. Meskipun mau film action, tetap story-nya yang utama. Nah, aku senang banget nih dengar dari Mas Adit Iya, penjelasannya. Ini film bakal fokus tetap ke story, tetap ke karakternya. Nah, Iya, untuk karakter betul. sendiri, berarti Kak Kimberly sama Kak Davina juga belajar fighting gitu ya? Kim Kamu sih, enggak aku sih? aku Iya. lebih kayak on the spot aja. Oh, oke. Nah, kalau Aku Kak sih. Kimberly gimana? Belajar fighting tuh apakah emang pernah dulu belajar fighting atau gimana tuh? Aku dulu waktu masih kecil pernah taekwondo ada, Oke. ya beberapa tahun. Cuman habis itu kalau buat ini cuman iya sih emang ada latihannya, ada koreografinya beberapa minggu sebelum syutingnya. Tapi pada akhirnya koreografinya diganti lagi. Oh. Akhirnya pas mau syuting disesuaikan sama ternyata setnya begini. Iya, pasti perubahannya Beda. banyak Jadi ya. perubahannya iya ada lagi perubahan untuk menyesuaikan dengan set itu. Tapi karakter Weni kan jurnalis ya berarti. Mm-mm. Ada kalau misalnya dia ada adegan fighting, apakah memang dia Lebih ke tiba-tiba bisa- adrenalin kayaknya. Adrenalin. Oh Iya. iya. Kayak, enggak. Jadi kayak Mhm. ada cat fight ya, ada jambak-jambakannya. Oh, iya, Terus iya, selain iya. dari itu lebih ke gue pengen nonjok lu karena Iya, gue iya. kesel banget sama lu gitu sih. Dan aku denger-dengar, bukan aku denger-dengar sih, kemarin aku lihat trailernya tuh, mungkin yang di awal-awal aku pikir kan ini bangsal isolasi, oh ini kayak thriller. Tapi pas aku lihat tuh, oh ada action ya. Tapi pas aku lihat lagi, kok ada satu sosok yang kok ada kayak supranaturalnya di sini. Nah ini aku pengen tanyain. Nah, jadi secara sebenarnya genre tuh bervariasi sekali. Aku pengen tanya Mas Ade, oke. ada horornya nggak ini? Sebenarnya paket lengkap ya kayaknya. Oh, paket semuanya. lengkap. Bukan Iya, paket iya, hemat iya. ya, paket lengkap. Nah kalau horor di sini benar-benar bumbu aja sih. Sebenarnya bumbu banget yang nanti akan apa jawabannya harus ditonton filmnya. Tapi kalau lebih ke Oke. bagaimana thrillernya, psikologinya, bagaimana ketidaknyamanan seorang Weni di dalam penjara, bagaimana sebuah kekerasan dan mencari tahu ya layak-layaknya filmnya David Fincher penuh dengan misteri-misteri. Iya, Nah, iya. di film ini yang aku Wah gila tuh semuanya ada ya berarti. Genrenya ada loh. Dramanya ada pasti drama kan. ada pasti. Thrillernya ada. Ada. Misterinya ada. Misteri Action ada. ada. Actionnya Horornya ada. Ada dikit. Semuanya lengkap. Paket lengkap jadinya. Ya, tapi ini guys, film yang gue tungguin banget kayak gini karena kalau film horor, iya gue tahu kalau misalnya Indonesia kita kuat di horor, it's Ya. okay. Tapi horor kan harus punya variasi, Betul, betul. subgenre, dan film-film bangsal isolasi ini yang diperlukan untuk
menumbuhkan ya mungkin supaya ada film-film dengan genre lain yang baru. Betul. Gitu loh. Ya, buat kalian yang penasaran nih tanggal berapa berarti Bangsa Isolasi? 25 Juli 2024. Kalian langsung mungkin siapin aja cari tahu tuh jadwalnya pas gak buat nonton film ini. Dan mungkin aku tanyain terakhir harapan untuk film ini ke depannya gimana untuk Indonesia? Mungkin dari Kak Kimberly dulu aja. Harapannya pastinya you guys will be entertained dengan film ini. Ini adalah film yang sangat berbeda daripada film Indonesia yang lainnya yang pernah keluar tahun ini atau tahun sebelumnya. Dan juga dapat pesan yang disampaikan juga di dalam film ini. Pesannya apa aja nanti silakan Mas Ade. Curang dia. Oke, Kak Davina? Mas Ade lebih jago soalnya ngejelasin ya. Aku harapannya semoga kalian semua suka dengan film ini karena banyak orang-orang hebat yang terlibat di dalam film ini. Betul. Terus ini salah satu film yang belum ada di Indonesia, Penjara Wanita. Terus bakal banyak dak-dikduknya. Wajib banget nonton sih. Adrenalin rush ini ya. Oke, kalau saya harapannya ya pasti bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Tentunya pasti tujuan akhirnya box office ya. Ya itu dia. Lalu selain itu juga ya dari sini ketika kita nonton banyak pesan-pesan yang bisa didapatkan. Salah satunya oligarki kekuasaan, bagaimana orang yang malah menyalahgunakan kekuasaan gitu. Lalu kemudian kita bisa ambil juga di sini woman power banget. Bagaimana Weni ini adalah sosok wanita modern Indonesia yang benar-benar biasanya kan mungkin digambarkan wanita-wanita sekarang kayak takut dan segala macam. Nah, sosok Weni inilah tidak pasrah, dia mau berani, mau mencari tahu ketika tahu tidak ada keadilan di dalam dirinya, dia mencari tahu dan dia membela keadilan itu. Lalu kemudian juga pesan yang baik adalah di dalam film ini balik lagi ke soal pembulian, di mana mungkin kita bisa ngaruh relate gitu bahwa hati-hati sama orang yang bully, nggak tahu kalau yang pembuli itu ngebalikin keadaan itu akan seperti apa. Itu sih kalau Ya. Dan ya tapi satu tetap ini entertain, jadi harus kalian nonton dan ada adrenalin rush-nya juga itu dia. Iya, itu yang paling penting Penting, sebenarnya. Itu iya. yang paling penting. Jadi story-nya tetap bagus, tetap estetik, tapi tetap harus bisa entertain lah Ya, buat betul. semua masyarakat, semua kalangan, dan ya buat kalian yang suka horor pun di sini ada. Ada. Tenang aja. Tenang aja. Tenang aja. Dan ya kalau balik lagi nih, makanya tadi aku paling penting tuh untuk nanyain film favoritnya. Oke. Tadi Mas Andi tuh udah terinspirasi dari Seven sama Godfather. Man, ya lu tau lah seberapa menegangkannya ketika Michael Corleone membunuh semua orang mafia. Itu suspense yang treatment Aku khusus. masih belum nonton sampai sekarang. aduh. Aku harus nonton bener-bener deh. Harus Kak. Iya. Dan Seven juga adegan kepala di Nah, box. kan. Aduh, kayaknya bakal Di mana seorang seorang detektif bisa dibalikkan waduh. emosinya kan ketika ngeliat scoringnya juga jreng alah ya. Itu Oke, dia. itulah Bangsa Ilustrasi langsung ditonton tanggal 25 Juli 2024. 2024. Ya. Ya, gitu aja dari gua, host kalian Timothy Vidalo. Di sini ada Kak Kimberly, ada Kak Davina, dan ada Mas Ade. Thank you buat yang nonton. See you next time. Bye bye. Bye, Thank thank you. you.